Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Kunarto SPDI. Saya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 02 Benua Kayung, Kecamatan Benua Kayung, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk mengikuti ujian kinerja PPG Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan saya ambil yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam pada bab 5 di kelas 4 sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan dan saya laksanakan di SD Negeri 02 Benua Kayung. Mohon masukan dan sarannya dalam video praktik pembelajaran saya guna untuk meningkatkan proses pembelajaran bagi saya yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kalian masih diberikan kesehatan sehingga kalian bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini, di pagi hari ini ya. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Ebes, siapa lagi? Maisa, siapa lagi? Ada 2 orang ya yang tidak masuk sekolah. Baiklah, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah ya. Kalian harus tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Nah, ini Bapak tanya nih. Jadi sebelum berdoa sampai sekarang Jamil nih udah semangat ya, udah seperti yang lain. Tadi udah sarapan belum? Nah, ini untuk menjadi pembelajaran yang lain juga ya. Jadi biar sampai di sekolah mengikuti pelajaran kalian bisa semangat, maka terlebih dahulu kalian harus mempersiapkan diri. Apa salah satunya? Sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Biar waktu di sekolah kalian mengikuti pelajaran tidak macam ini, ya, tidak semangat, ya. Ini contohnya kawan kalian
Jadi untuk pembelajaran yang lain ya, silakan sebelum berangkat sekolah, walaupun tidak makan nasi, tapi mungkin bisa diganti dengan makan kue, minum susu ya, biar sampai di sekolah tidak berpikir perutnya yang kosong ya. Oke, nanti takut di belakang Jamil nggak konsentrasi ya. Sekarang pindah ke depan. Alam pindah ke belakang. Ya Jamil duduk di depan biar lebih semangat lagi. Nanti jangan diulangi lagi ya Jamil. Sebelum berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Nah, ini untuk pengalaman yang lain juga ya. Baiklah. Selanjutnya untuk menjaga kebersihan kelas, silahkan lihat di bawah di lantai. Yang di bawahnya masih ada sampah, silahkan diambil, dibuang ke tempat sampah dulu. Oke ya, lantai sudah bersih ya. Nah sekarang perlu juga kalian ingat kenapa kita harus selalu menjaga kebersihan. Seperti biasa, kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Ini juga termasuk dalam pelajaran agama Islam ya. Kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cirinya harus apa? Menjaga kebersihan, baik itu kebersihan lingkungan, kebersihan badan, dan juga pakaian ya, itu yang harus kita jaga. Nah sekarang silakan dirapikan dulu bajunya dan ya, nah biar lebih semangat lagi ya, kalian bisa konsentrasi untuk mengikuti kegiatan belajar kita pada hari ini. Nah selanjutnya Bapak tidak lupa mengucapkan terima kasih ya untuk kalian karena sudah mau datang ke sekolah untuk menuntut ilmu ya. Bapak juga ikut bangga dengan kalian. Nah selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga yaitu tentang kedisiplinan ya, baik di rumah maupun di sekolah. Kedisiplinan di sekolah contohnya, bel masuk berbunyi maka kalian harus segera masuk ke dalam kelas. Bel istirahat, kalian istirahat. Nah itu adalah sekedar contoh kedisiplinan di sekolah yang harus kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari, baik di sekolah khususnya ya, dan di rumah. Oke lah anak-anak semuanya, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi Bapak ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu Bapak sudah mengajarkan tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Hari ini ada pelajaran agama Islam. Setidaknya tadi malam harus sudah kalian buka-buka ya, materi apa yang sudah kalian pelajari pada minggu yang lalu. Pertanyaan, apa keteladanan dari Nabi Harun alaihissalam yang bisa tunjuk jari? Siapa? Jangan lupa semuanya. Keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Ya. Tapi ya. Jawaban Sapi benar salah? Benar. Ya, tepuk tangan untuk Sapi. Untuk yang lain Bapak harapkan kalian juga sudah paham tentang pelajaran pada minggu yang lalu, sehingga kita bisa melanjutkan pada kegiatan belajar kita, materi kita pada hari ini. Nah, pada materi hari ini
Bapak akan mengajarkan tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, mungkin ada yang sudah pernah membaca atau menonton di video di internet tentang kisah teladan dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Apa yang menjadi teladan dari Nabi Zulkifli alaihissalam? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah sekarang silahkan kalian mengikuti kegiatan belajar pada hari ini dengan tertib, ya. Siap semuanya? Siap. Jangan hanya mulut, ya, tapi juga badan kalian juga kalian konsentrasikan untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, ya. Tangan tidak usah pakai main-main, ya. Supaya pikiran kalian fokus ke pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai, apa tujuan kalian melakukan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu bahwa dengan melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan, kalian satu, dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang kedua, kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, dua pembahasan inilah yang harus kalian kuasai pada materi kita pada hari ini, ya. Ya, siap semuanya? Ya. Silakan buku tulis, buku cetak yang kalian punya dikeluarkan dulu. Sudah? Nah, selanjutnya untuk materi tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam ini, pertama Bapak akan menayangkan kisah tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Silahkan tugas kalian siapkan buku tulis, alat tulis, kalian catat apa yang kalian tonton, ya, pada video yang akan Bapak tampilkan. Nanti akan Bapak berikan soal, ya, untuk kalian jawab. Sudah semua ya alat tulisnya, buku tulis ya. Silakan ditonton video yang Bapak tampilkan.
menjadi tayangan video tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Sudah kalian tonton, sudah kalian pahami, dan Bapak yakin semua sudah paham cerita tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Berarti nanti kalau ada pertanyaan harus siap menjawab ya. Siap semalam? Siap. Harus siap ya. Siap. Langkah selanjutnya ya, nanti Bapak akan membentuk kalian dalam 5 kelompok ya. Dan nanti kalian membentuk 5 kelompok saling berhadapan. Nah, selanjutnya nanti kalian tunjuk satu orang menjadi ketua kelompok. Nah, nanti tugasnya setelah Bapak memberikan soal latihan, silakan dikerjakan sama-sama. Nah, nanti cara menjawabnya, ketua kelompok maju ke depan mengambil soal yang sudah Bapak selipkan di balik jendela miniatur Keraton Tanjung Pura ya. Nanti diambil di balik jendela, dibacakan, itulah soal yang harus dijawab oleh kelompok yang ketua kelompoknya tadi maju ke depan. Jelas semuanya? Ya. Oke, itu satu. Nah, sekarang perhatikan kembali. Ini adalah miniatur apa nih? Keraton Tanjung Pura. Ya, Keraton Tanjung Pura. Letaknya di mana? Di Ya, di Kampung Mulia Karta. Siapa yang belum pernah pergi ke keraton? Siapa yang belum pernah? Sudah pernah semua ya? Ya. Fitri dah. Ya. Kalau yang ada yang belum pernah, nah kalian bisa melihat ini. Inilah bentuk ya dari Keraton Tanjung Pura. Nah, Bapak menunjukkan ini bukan untuk kalian pandang ya, tapi nanti kita akan buat permainan sambil belajar. Jadi nanti yang seperti Bapak bilang, ketua kelompok maju ke depan, mengambil soal yang harus dijawab. Sudah Bapak selipkan di balik jendela ini ya. Maju ke depan, diambil, dibacakan. Nah, itulah yang harus dijawab oleh kelompok yang ketua kelompoknya tadi maju ke depan. Sudah jelas semua ya? Yang belum jelas silakan tanya. Ya? Nah, kalau sudah, nah sekarang silakan membentuk kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan membentuk kelompok.
silakan di layar. Ini adalah pertanyaan, ada 5 soal yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok. Silakan ditulis. Salah satu anggota kelompok menulis. Nah, sekalian Bapak bacakan ya. Nomor 1. Nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah titik-titik. Tulis ya. Nomor 2. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan keturunan Nabi titik-titik. Soal nomor 3. Silakan dicatat. Sebutkan godaan iblis kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Soal yang nomor 4. Sebutkan 3 syarat yang diumumkan oleh Raja Ilyasa. Soal yang kelima. Sebutkan 3 keteladanan dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Dah, ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan soal yang sudah Bapak berikan. Ada 5 soal. Oke, sudah semua ya? Ya, kalau sudah, seperti yang Bapak bilang tadi, ketua kelompok nanti maju ke depan untuk menjawab soal, 1 soal, ya. Maju ke depan, mengambil soal di balik pintu, di balik jendela ini ya. Oke, udah siap semua masing-masing kelompok? Siap. Oke, Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan ketua kelompok maju depan. Kasih semangat semuanya. Ya, jadi pertanyaannya, Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan keturunan Nabi. Ya, silakan anggota dari kelompok 1 menjawab. Ya, Fitri. Nabi Ayub alaihi. Jawaban kelompok 1 benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan ketua kelompok maju ke depan. Kasih semangat. Ya, Bapak ulang pertanyaan. Oke, pertanyaannya kelompok 2, sebutkan 3 syarat yang diumumkan oleh Raja Ilyasa. Silakan anggota kelompok 2 jawab. Siapa yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan juga malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Ya, benar atau salah jawaban kelompok 2? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Berikutnya kelompok 3. Silakan ketua kelompok kasih semangat semuanya. Nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Ya, nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah, silakan ketua anggota kelompok 3. Basya. Benar atau salah? Kita kasih semangat, tepuk tangan. Kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Kasih semangat untuk kelompok 4. Sebutkan godaan iblis kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Ya, Bapak ulangi pertanyaan dari untuk kelompok 4. Sebutkan godaan iblis kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Silakan kelompok 4 anggota jawab. Iblis berusaha membuat Nabi Zulkifli menjadi marah, yaitu iblis menyamar menjadi laki-laki tua. Benar atau salah jawaban kelompok 4? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 4. Kelompok 5 ya. Silakan ketua kelompok maju ke depan. Kasih semangat. Ya, silakan dibaca nyaring. sebutkan 3 keteladanan dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Ya, sebutkan 3 keteladanan dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Silakan dijawab kelompok 5. 1. Bersikap sabar dan tidak cepat marah. 2. Menepati janji. 3. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar salah jawaban dari kelompok 5. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Sudah kalian kerjakan 5 soal dan alhamdulillah 5 soal bisa terjawab semua. Nah, silakan. Mungkin ada yang belum jelas dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Silakan ditanyakan. Mungkin ada yang belum jelas. Silakan. Nah, tidak ada yang bertanya, Bapak anggap kalian sudah jelas semuanya. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam sudah kalian pahami, ya. Silakan nanti sampai di rumah dibuka kembali, dibaca kembali, ya. Nah, silakan duduknya kembali ke semula. Tempat duduknya, posisinya sudah semua ya. Nah,
kalau sudah silakan didengarkan kembali. Nah, pertanyaan tidak ada yang kalian tanyakan kembali, ya silakan kita lanjutkan. Yang berikutnya, silakan salah satu dari kalian maju ke depan untuk menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Silakan yang ingin menyimpulkan maju ke depan. Silakan. Ya, silakan simpulkan maju ke depan. Kesimpulan. Ya, dibacanya nyari coba. Kesimpulan, keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah satu setia pada kebenaran dan keimanan, dua berperilaku kasih sayang dan santun. Ya, ini adalah yang dibacakan kawan kalian tadi adalah kesimpulan tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Ya, tepuk tangan untuk Edi. Ya. Oke, yang selanjutnya, ya, Bapak ingin mengingatkan kembali untuk kalian, ya, untuk materi meyakini Nabi, ya, ini sudah sampai 3 pembahasan, yaitu Nabi yang pertama Nabi Ayub alaihissalam, yang kedua Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga Nabi Harun alaihissalam, dan hari ini yaitu Nabi Zulkifli alaihissalam. Jadi Bapak mengingatkan, silakan dipelajari. Minggu depan Bapak akan memberikan ulangan untuk kalian, ya, kalian dipelajari sampai di rumah, ya. Jelas belum? Nah, kemudian untuk yang terakhir, silakan kalian perhatikan juga nanti setelah kalian pulang sekolah, silakan dalam perjalanan kalian bersikap santun dalam perjalanan, ya. Selama pulang dalam perjalanan, tunjukkan bahwa kalian adalah seorang murid yang disiplin, yang seperti Bapak pesankan di awal belajar tadi, ya. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Berdoa dimulai. Kita lanjutkan pertemuan kita pada minggu depan, ya. Bapak ingatkan sekali lagi, silakan dipelajari. Minggu depan akan Bapak berikan ulangan, ya. Baiklah, Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.